Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah konsep dasar IPA. Di sini kami membahas tentang cahaya dan alat optik. Perkenalkan, saya Join Citra Aliandaha sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Mariana Dulu sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Mitra Zita Nafunal sebagai penyaji ketiga. Perkenalkan, nama saya Jasnian Tilambanua sebagai penyaji keempat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Join Citra Aliandaha, NIM 221091115. Di sini saya menjelaskan tentang cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Selain itu, cahaya juga merupakan paket partikel yang disebut dengan foton, sehingga cahaya disebut dualisme gelombang partikel. Kita juga perlu mengetahui sumber-sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dan yang kedua yaitu sumber cahaya buatan. Cahaya alami itu merupakan cahaya yang bukan hasil buatan manusia. Contohnya matahari dan bintang. Sedangkan cahaya buatan itu merupakan cahaya hasil buatan manusia. Contohnya lampu, lilin, dan senter. Selain dari sumber-sumber cahaya, kita juga perlu mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Coba perhatikan pada gambar di samping, yaitu ketika seseorang menyenter sebuah gelas, maka cahaya senter tersebut akan menembus gelas tersebut. Karena gelas itu merupakan benda bening yang mampu meneruskan cahaya. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali sinar cahaya dari bagian benda yang terkena cahaya. Contohnya, ketika kita menyenter sebuah cermin, maka cahaya yang mengenai cermin tersebut akan dipantulkan kembali. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Artinya, cahaya merambat melalui dua zat perantara yang kerapatannya berbeda, sehingga cahaya akan dibelokkan. Contohnya, ketika pada sebuah gelas yang berisikan air, jika kita memasukkan sebuah pensil, maka pensil tersebut akan terlihat belok. Itulah contoh peristiwa dari pembiasan cahaya. Dan yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Contohnya, ketika sebuah prisma yang disinari oleh cahaya senter, maka cahaya senter tersebut akan terurai menjadi berbagai macam warna jika melewati sebuah prisma. Teman-teman, agar kita lebih mudah mengingat maupun mudah memahami dari sifat-sifat cahaya ini, di sini terdapat satu video lagu tentang sifat-sifat cahaya. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Naura. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat
maupun memahami dari kelima sifat-sifat cahaya tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariana Nurul, NIM 222109140. Bagi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemantulan cahaya, yang dimana proses terpancarnya kembali cahaya, di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang mengkilat. Proses pemantulan cahaya tersebut terjadi sangatlah unik, di mana sudut pantul cahaya akan sama dengan sudut datangnya yang diukur dari garis normal. Di sini teman-teman ada dua hukum pemantulan cahaya, yang dimana pertama sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Di sini teman-teman ada dua juga jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur, yaitu pemantulan terjadi bila sinar mengenai bidang datar dan licin. Contohnya, pemantulan ini ketika kita mengarahkan cahaya pada cermin. Yang kedua, pemantulan baur atau difus terjadi apabila cahaya mengenai permukaan benda yang kasar. Teman-teman dapat kita lihat gambar di samping. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam suatu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Perkenalkan, nama saya Mitra Yutita Funae, NIM 222109156. Saya akan membahas tentang bayangan pada cermin. Definisi pada bayangan. Bayangan merupakan proyeksi dari gelombang cahaya yang memantul ketika berkenaan dengan permukaan seperti cermin. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Jenis cermin yang pertama yaitu cermin datar. Nah, pada cermin datar akan terlihat bayangan dengan ukuran yang sama dan berposisi sama seperti bendanya. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung yaitu nyata, diperbesar, dan tegak seperti bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Jenis cermin yang ketiga yaitu cermin cembung. Contoh yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu seperti kaca spion pada mobil. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu tegak, semu, dan berukuran kecil dibanding benda aslinya. Kita bisa lihat perbedaan ketiga cermin tersebut pada gambar di samping. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu alat optik. Definisi pada alat optik. Alat optik adalah alat yang dimanfaatkan dari sifat cahaya seperti pembiasan atau refraksi, pemantulan atau refleksi, penguraian atau difraksi, dan perembatan cahaya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Jesnian Telumanua, NIM 222109111. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat optik. Alat optik terbagi dua, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yaitu mata. Mata adalah panca indera untuk melihat suatu benda. Tanpa mata kita tidak melihat suatu benda, dan tanpa sinar matahari maka kita tidak bisa melihat suatu benda tersebut. Lalu alat optik buatan. Alat optik buatan yaitu seperti loop. Loop adalah alat optik berlensa cembung dan berlensa positif yang digunakan untuk mengamati atau melihat benda kecil agar tampak besar. Lalu kamera. Kamera adalah untuk mengarahkan bayangan yang difokuskan oleh lensa ke atas permukaan foto suatu benda. Lalu mikroskop. Mikroskop adalah untuk melihat atau mengamati benda dan jasad ranih dan objek yang sangat kecil. Lalu teropong adalah untuk melihat atau mengamati benda dari jarak jauh agar terlihat jelas. Lalu periskop. Periskop adalah untuk melihat benda tersembunyi. Lalu proyektor slide adalah suatu perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar bergerak pada suatu permukaan datar. Dan terakhir yaitu oftalmoskop adalah alat untuk memancarkan sebuah sinar ke dalam mata yang sering digunakan oleh dokter untuk mendeteksi retina atau bagian belakang